Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara beton ini. Kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pastinya semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya di dunia ini. Amin. Oh ya, sebelum kita membahas video yang baru, ini ada pertanyaan dari saya. Apakah kawan-kawan ini udah membaca beberapa informasi mengenai rancangan undang-undang yang bakal disahkan nanti bulan depan di Indonesia? Apakah kawan sudah membaca beritanya? Nah, kalau sudah membaca beritanya, tentu kawan-kawan tidak kaget ya, karena channel ini dari kemarin sejak awal isunya itu terjadi, channel ini udah membuat sebuah video sebagai penambah wawasan kawan-kawan. Jadi channel ini selalu memberikan yang terdepan untuk informasi. Kemudian kalau bener-bener rame, ini kawan-kawan nggak usah kaget karena udah dapat informasi dari channel ini terlebih dahulu. Oke, kita akan membahas sebuah modus penipuan kurir paket di Indonesia. Dan emang ada hubungannya dengan kita? Tentu ada, karena memang ada juga kawan kita yang kena tipu atau scam dari online paketan kurir ini. Bagaimana dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis dan sekali lagi jangan lupa di share. Oke, sebelum kita membahas bagaimana dengan proses atau bagaimana dengan sistem kok sampai korban ini kena tipu seorang kurir ya, yang mengaku sebagai kurir di sebuah perusahaan jasa paketan. Nah, ini kita bahas dulu dengan prosesnya ya, dengan bagaimana sih prosesnya barang sampai ke pelanggan. Yaitu yang pertama ya, yang saya ketahui ada 3 proses. Yang pertama adalah first mile, itu perpindahan dari pabrik kemudian dipindah ke gudang ya. Jadi ini adalah proses pertama, dari pabrik pembuatan kemudian ditaruh di gudang kalau sudah selesai. Kemudian yang kedua yaitu mile, ini barang yang sudah disortir kemudian didistribusikan ke distributor melalui darat, udara ataupun melalui laut. Nah, dari distributor inilah nanti ditaruh di toko-toko ketika ada orang yang membeli secara online ya. Kemudian yang terakhir adalah last mile ya. Last mile ini adalah di toko-toko kemudian didistribusikan ke pelanggannya ya. Ketika Anda sudah membeli barang tersebut, secara otomatis barang tersebut nanti dari proses pertama, kedua, kemudian ke proses ketiga, kemudian sampai diantar ke tempat Anda. Nah, ini adalah proses ketika Anda membeli barang secara online. Nah, jadi pemesanan ini sistemnya secara online kan, berarti memakai WA. Nah, bagaimana kalau WA ini dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil data-data di HP Anda? Nah, itu adalah pertanyaan yang mungkin kawan-kawan sering banget mendengarnya ya tentang masalah ini, dan ini gak asing ya. Oke, modus penipuan kurir paket. Nah, asal muasalnya ya, jadi ini adalah ketika si penipu ini ngirim WA ke korban dengan dalih bahwa ada barang pesanan Anda yang saat ini sudah sampai di toko tadi. Jadi toko itu adalah bagian proses yang nomor 3 tadi kan, yaitu last mile tadi ya, dari toko ke pelanggan. Nah, di situ si kurirnya ini bilang bahwa barang Anda ini sudah sampai ya di toko dan ini bakal diantar. Tetapi ada 2 jenisnya. Ada 2 jenis penipuan. Yang pertama, Anda disuruh membuka sebuah link atau disebut sebagai APK ya. Link itu disuruh membuka dan kemudian Anda disuruh membayar dulu untuk mengambil barangnya, dan Anda ini dituduh membeli barang yang ini melanggar aturan bea cukai sehingga ditahan di bea cukai. Kalau Anda tidak membayar, Anda akan dilaporkan ke Pak Polisian
ya, kepolisian. Jadi hal yang kedua ini juga ada ya. Bahkan teman kita kemarin ini juga sampai sudah mengeluarkan 100 sampai dengan 1000 karena membayar denda tersebut. Sekali lagi, kalau kita pikirkan, kalau Anda tidak membeli barang atau memesan barang, buat apa Anda harus membayar ya? Harusnya itu yang harus menjadi kawan-kawan, ibaratnya adalah pertanyaan besar, tanda tanya besar. Kalau Anda nggak beli, kenapa harus takut untuk membayar dendanya ya? Kalau nggak pesan, buat apa Anda harus membayar dendanya, kan seperti itu. Namun ada teman kita juga yang ikut saran dari si penipu ini untuk membayar denda tersebut, padahal Anda ini tidak sedang dalam membeli barang ya. Ini harus kawan-kawan ingat-ingat ya. Kemudian oke, kita kembali lagi ya, ketika si korban ini membuka WA dan di situ kan ada sebuah link ya. Nah, ketika link itu dipencet atau disentuh, nanti yang keluar ini linknya bukan daftar baju apa atau barang apa yang Anda ibaratnya pesan, namun ternyata Anda ini disuruh mengunduh sebuah aplikasi atau riwayat unduh atau install. Nah, kemudian ketika Anda ini menyetujui akses data di HP Anda, data-data ini semuanya bisa direntas oleh si pelaku ya. Ini yang pertama. Jadi betapa pentingnya mbak-mbak hati-hati ketika ada link, entah itu link apapun itu ya, entah itu di Google itu atau Anda mencari sesuatu atau dikirimin orang link, itu jangan sekali-kali Anda membukanya ya, kalau Anda benar-benar tidak tahu siapa orang yang mengirimnya. Kalaupun ada orang yang mengirimnya, usahakan tetap berhati-hati, karena ketika Anda sudah buka, secara otomatis data di HP Anda ini bisa direntas oleh si pelaku. Jadi betapa pentingnya Anda ini menjaga akun atau data HP Anda. Ya, kayak di Facebook, Mbak. Ada orang kasih link kemudian Anda buka, maka Facebook Anda ini bakal direntas, kan seperti itu. Jadi berhati-hati ketika Anda menerima link-link yang tidak tahu jelas atau asal situsnya ya. Kemudian yang kedua, jika Anda punya uang di M-Banking atau di HP Anda ini bisa mengirim uang atau mentransfer uang, karena Anda kan memiliki M-Banking. Nah, di situ bisa akun Anda, kemudian password Anda ini bisa dibobol oleh pelaku. Nah, ketika sudah dibobol, secara otomatis di situ ada transfer pengambilan uang secara goib ya. Ketika Anda tahu, dipastikan uang Anda ini semuanya bakal raib. Jadi betapa pentingnya ketika Anda kalau tidak tahu link-link apa itu dari situs-situs mana, jangan sampai dibuka. Ini pesan saya ya. Masa sih kayak gitu aja kok bisa uangnya habis, uang di bank ini sampai nggak tersisa? Nggak percaya? Oke, kalau mbak-mbak nggak percaya, mari kita bicara bagaimana tentang proses pengambilan data Anda, kemudian juga pengambilan password pada M-Banking Anda. Bagaimana sih prosesnya, kita akan membahasnya. Oke kawan-kawan, kita akan membahas bagaimana sih proses dari pengambilan password pada M-Banking Anda. Kok sampai M-Banking Anda bisa, atau uang ada di bank Anda ini bisa dibuat transfer ke orang lain padahal Anda tidak melakukannya. Ini ada beberapa proses. Nah, kalau kawan-kawan nanti ibaratnya nggak paham apa penjelasanku, terus mungkin ada tambahan informasi, silakan nanti langsung komentar di bawah video ini ya. Nah, channel ini menjelaskan secara awam karena memang aku sendiri kan tidak begitu mengetahui tentang bahasa-bahasa yang begitu tinggi ya, karena memang biasalah kerja di PRT kan bahasanya nggak terlalu tinggi-tinggi amat, kecuali memang orang yang pernah mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Oke, kalau ada yang bilang cara kerja dari aplikasi ini adalah pertama, ketika seseorang itu ngeklik sebuah link ya, nanti akan terindentifikasi
data HP Anda ya. Di situ kemudian setelah teridentifikasi data HP Anda, ini ada SMS dari HP Anda kemudian dikirimkan ke server ya. Nah, dalam poin ini mungkin kawan-kawan nggak paham ya. SMS kemudian dikirimkan, SMS di HP Anda kemudian dikirimkan ke server, itu yang bagaimana sih? Oke, apa tuh SMS itu ya? SMS itu adalah surat masa singkat ya, dimana bisa ngirim-ngirim pesan-pesan pendek. Jadi kalau SMS banking ya, kalau SMS banking entah itu BRI, BCA atau apapun itu ya. Nah, untuk transaksi uang rekening ini kan bisa Anda melakukan cek saldo, kemudian transfer, pembayaran, pembelian kayak kurir paket tersebut, pembayaran kredit, kemudian transaksi. Nah, hal itulah yang membuat HP Anda yang ada m-bankingnya ini tiba-tiba ada transaksi melalui SMS kemudian dikirimkan ke sebuah komputer, kan servisnya adalah ke sebuah komputer. Nah, kalau sudah mengirimkan ke sebuah komputer, secara otomatis komputer itu kan memiliki jaringan yang sangat luas sekali dan kecepatan yang sangat tinggi kan, GB-nya maupun MB-nya. Nah, hal itulah yang membuat jangkauan luas kepada data-data Anda itu dengan mudah diambil oleh mereka karena kecepatannya itu melebihi dari di HP Anda kan. Nah, dari situlah dari sebuah sistem komputer ini dioperasikan oleh sebuah jaringan khusus ya. Kalau udah begitu ini bakal masuk ke akun Telegram dengan menggunakan bot SMS to Telegram. Jadi semua data m-banking Anda ini bisa diambil pelaku dengan mudah. Nah, pertanyaannya bagaimana kok bisa data-data kita dengan mudah diambil mereka? Kenapa kok pihak dari bank-bank yang jelas-jelas memegang data kita ini nggak aman ya, keamanannya kurang? Kok bisa seperti itu? Oke, kita membahas lagi masalah KTP di Indonesia. Dulu KTP di Indonesia kan lagi marak-maraknya, yaitu ada yang dengan sengaja menjual data-data rakyat Indonesia ke orang asing. Bahkan data-data dari KTP kita ini ada yang bocor. Pernah mendengar kasus seperti itu? Nah, ini ada sangkut pautnya. Yang dimana ketika sudah bocor, secara otomatis orang itu menjualnya kemanapun ya. Ketika mereka menjual kemanapun, nah situ ada orang penadah, dan penadah itulah sudah mengantongi data-data penduduk Indonesia melalui KTP yang sudah bocor tadi. Nah, dari situlah kenapa mereka itu dengan mudah ya, karena mereka sudah mengantongi data-data Anda. Jadi kalau mereka klik, mereka udah tahu semua data Anda. Jadi ini bisa mempermudah ketika orang masuk dan Anda ada datanya, ketika si penjahat itu ada datanya, ya bakal diloloskan karena ada datanya gitu loh ya. Jadi intinya hal itulah yang mempermudah para penjahat itu untuk melakukan aksi-aksi penipuan secara online ya, karena memang mereka memiliki data kita. Ini yang pertama ya, karena ibaratnya data penduduk Indonesia itu bocor. Oke, ini yang kedua, percaya nggak percaya, pernah ada juga kejadian tiba-tiba seseorang itu datangi oleh pinjol, padahal dia jelas-jelas tidak melakukan pinjol ke siapapun. Namun di situ data-datanya ini memakai nama orang tersebut. Nah, kenapa kok bisa kejadian seperti itu? Sekali lagi ya, memang itu karena data KTP-nya bocor ya. Ketika data itu semuanya bocor, Anda melakukan atau nggak melakukan, tetap aja orang bisa mensabotase dokumen Anda atau data Anda. Nah, ketika seseorang itu sudah mensabotase, dia bisa menjadi Anda. Nah, dia melakukan pinjaman atau pinjol secara online nih, secara otomatis orang percaya ya. Dan orang ketika udah meminjam, ini yang bakal dikejar ya Anda, karena Anda rumahnya di situ. Ini yang menjadi tanda tanya besar yang saat ini pemerintah kita ini belum benar-benar
bagaimana sih agar data rakyat Indonesia ini benar-benar ini tidak dibuat ibaratnya bola pingpong oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini ya. Dulu lagi rame-ramenya masalah orang mau beli SIM card, kan rame banget menolak memakai KTP. Ya ini masalahnya, karena kalau sudah memakai KTP orang itu bisa melakukan hal-hal yang nggak baik atau melakukan kejahatan terhadap KTP-nya orang tersebut. Nah, jadi ini yang dikritisi karena di Indonesia ini sistem keamanannya ini belum memadai. Masih banyak orang-orang pinter juga, rakyat Indonesia yang pinter ini ngotak-ngatik keamanan atau cybernya pemerintah. Ini masalahnya ya. Jadi mungkin mbak-mbak harus berhati-hati ya ketika menerima link-link atau APK yang sekiranya ini berasal dari nggak jelas ya, akun-akun yang nggak jelas, dan kemudian di situ Anda disuruh ngeklik kemudian harus install. Kalau udah diinstal nanti harus setujui ya. Contoh kayak model ini. Nah, ini adalah contohnya. Jadi izinkan JNT Express untuk mengirim SMS, mengirim dan melihat pesan SMS. Nah, ini contohnya. Jadi ketika Anda izinkan, ini semua data pada HP Anda ini langsung masuk ke penjahat tersebut ya, ke orang atau pelaku tersebut. Nah, ini sederhana sekali, tapi sekali lagi kalau bagi orang awam seperti kita, apalagi HP aja Android yang pengamannya aja ini kurang, ya secara otomatis ini tidak membutuhkan waktu lama untuk mengakses data-data kita. Beda lagi kalau jenis iPhone, ini membutuhkan persetujuan dan harus nggak sembarangan kamu download sesuatu, mendownload aplikasi tertentu, install aplikasi ini dan itu. Ini nggak segampang ya, nggak segampang HP Android. Jadi kebanyakan si korbannya ini mereka yang memiliki HP Android. Apakah mbak-mbak pernah melakukan suatu hal kecerobohan seperti kawan-kawan kita, atau mungkin ada yang kehilangan sampai uang lebih dari 100 ataupun 500 rupiah? Komentar di bawah video ini. Dan sekali lagi, channel ini selalu menyajikan sebuah informasi terbaru buat kawan-kawan sebagai bahan pengetahuan kita. Jika ada kurangnya pembahasan ini, silakan kawan-kawan untuk berkomentar di bawah video ini. Channel Liduri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.